Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, kali ini kita akan membahas Rizik Syihab Gemblung. Ini guys ya, kenapa saya bilang gemblung guys ya? Ya karena memang benar guys ya, pengacau yang sesungguhnya itu adalah Rizik Syihab. Yang dimana dulu Gus Dur saja ya guys ya, sudah memberitahu bahwa jika negara Indonesia ingin aman, segera tangkap si Rizik itu guys. Dan di sini gara-gara statement ataupun pernyataan Presiden Prabowo di kala penyambutan apa sih ya? Lah intinya lagi pas pidato guys, itu ya pernah menyenggol bahwa ada tamu yang sampai ratusan tahun tapi tidak mau pergi juga. Dan Presiden Prabowo juga jika tetap menantang apalagi menyuruh-nyuruh khususnya rakyat Indonesia yang asli, maka Presiden Prabowo siap perang. Seperti itu guys. Nah, saat itu pula Rizik Syihab mengeluarkan statement tapi ini bocor guys ya. Inilah bocoran rekaman dari seorang sosok Rizik Gemblung kepada Indonesia. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Betul itu guys ya, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Tuh, Rizik Gemblung tuh lihat dengan tuh, ente mikir tuh, orang Yaman sekate-kate ya guys ya. Di pelintang dasar apa brio ya guys. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis tidak boleh bersentuhan. Tuh guys, ini adalah ya bocoran ya guys ya. Ini sampai bocor ini guys. Ini mungkin kalian dengar sendiri dan pahami kata-kata dari seorang Rizik Syihab ini guys, khususnya kepada rakyat Indonesia. Harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian corporation. Apalagi liberalis, mereka nggak seberapa, mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga, yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Nah, kemudian nggak sampai di situ, kelompok fundamentalis yang manapun jangan pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya.
Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kecilkan, mereka lecehkan, mereka hina-hina, bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kerdilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu didik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, dipeluk. Nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah, baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Nah, aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya, dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan, dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya. Itulah orang-orang bajingan, ya guys ya. Itu. Kita lihat sendiri kan guys, yang sekarang sudah berlaku, yang sudah berjalan tuh guys ya. Lagi dan lagi guys ya, keluarga Pak D. Jokowi yang menjadi sasaran. Ini bentar lagi ini ya kemungkinan Presiden Prabowo. Tapi nggak tahu guys ya, mungkin saja tidak berani kepada Presiden Prabowo. Karena kita tahu sendiri Presiden Prabowo itu kan dekengannya kuat, belakangnya kuat guys. Itu basicnya pun dari TNI dan keluarga yang cukup paling kaya ya guys ya. Tapi untuk keluarga Pak D. Jokowi kan keluarga biasa, sama seperti kita guys. Itu jadi tenang saja Pak Jokowi lah. Insya Allah kami selaku YouTuber Nusantara siap di garda terdepan membela Anda, karena kami rakyat Indonesia tahu kalau Pak D. Jokowi dan keluarganya itu benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia. Buktinya yang paling simpel saja guys, ormas mereka dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ingat, tidak ada presiden yang berani selain Pak Jokowi loh guys. Ingat itu adalah catatan sejarah sah itu. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis itu masih kawan barat, tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan, seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka kalau ada konferensi internasional di mana saja untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Tuh kan guys ya, sudah terucap semua dari mulut busuknya seorang Ridzi Gemblung guys ya, yang kerjaannya cuman satu guys, adu domba terus. Ya tujuannya apa? Agar Indonesia chaos, Indonesia hancur, dan para kaum Yaman bisa menguasai itu. Tapi ingat, woi Ridzi Gemblung,
ada kami, rakyat Indonesia yang waras, ya pastinya. Yang pastinya pula cinta NKRI. Jadi sekali lagi, Anda sudah berhadapan dengan kami, yaitu rakyat Indonesia yang waras. Kalau di dunia media sosial, ada YouTuber Nusantara yang siap menangkis semua apapun itu tentang pernyataan busukmu, wahai engkau si Raja Bengis Rijik Gamblung, itu guys. Dan di sini kita akan melihat juga guys ya, mengulang sejarah di mana sosok Gus Dur yang memerintahkan aparat polisi untuk menangkap si Rizik Syihab di penjara seumur hidup lah, sampai modiar kena lah. Karena apa? Ini memang benar Rizik Syihab itu ingin sekali menghancurkan Indonesia. Jika Indonesia ingin aman, ikuti apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, diapain. Kita sama orang tolol itu kan ya, bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada mereka, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafara akhahu musliman bahwa kafir. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Orang boleh berbuat kekerasan hanya kalau diusir dari rumahnya. Idza ukhriju min diyarihim, kalau diusir dari rumah mereka, baru boleh kekerasan. Karena itu ketika saya memutuskan biar aja dah, lengser aja dah daripada ribut dengan DPR. Negara kita bangsanya kan terbagi dua, akan berantem, darah mengalir. Ini jujur aja, Gibran tuh cerdas. Tapi biasa, gayanya kan nggak jauh dari Pak Jokowi. Kelihatan bodoh, lebih baik seperti itu. Gibran itu dipilih oleh rakyat langsung, pemilihan langsung, bukan dipilih oleh majelis. Sebenarnya yang mau memazulkan itu, mungkin ada motivasi lain di balik itu. Pemimpin muda itu kan seperti Muhammad Al-Fatih. Di usia 21 tahun. Ya, dia menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Ya. Kita nggak usah banyak-banyak contohnya tuh. Kim Jong-un. Korea Utara ya. Korea Utara. 28 tahun, ya. Dia sudah jadi presiden. Gibran yang tampil. Jadi secara struktur pemerintahan nggak ada yang bisa dikendalikan oleh Gibran. Tetap di bawah kendali Pak Prabowo. Harusnya masyarakat Indonesia ini bangga loh dengan munculnya pemimpin-pemimpin muda seperti Gibran ini. Banyak pemimpin muda, ya, calon-calonnya. AHY, ya kan? Dedi Mulyadi. Kalau yang agak senior sedikit, Amran Sulaiman. Ya itu udah yang mulai kelihatan tuh jiwa kenegaraannya ya. Jadi saya kira untuk pemakzulan Gibran itu sangat kecil peluangnya tuh. Betul sekali guys ya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang waras pastinya ya guys ya. Ya pasti bangga mempunyai sosok seorang wakil presiden yang merakyat guys ya. Pak Jokowi, terus juga ibunya, terus juga diserang lagi dirinya. Tapi sekali lagi ya guys ya, dengan kematangannya, Wapres Gibran tidak memikirkan itu. Yang ada dalam pikirannya kerja, dan kerja. Itu. Nah, apa hubungannya ini dengan si Rizik Syihab? Ya kita tahu guys, Purnawirawan TNI itu adalah memang gerombolannya para barisan sakit hati, yang dimana di situ ada Rijik Gemblung. Munculnya ijazah palsu, Rismon pernah mendatanginya. Walaupun si Rismon pernah bilang katanya itu demi bla 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 bla. Tapi faktanya yang kita tahu selama ini, Rizik Syihab memang benar
biang dari segala masalah. Apakah kalian yakin kalau Gus Dur itu pembohong? Jika kalian yakin kalau Gus Dur itu tidak berbohong, maka seruannya satu, tangkap Rizik Syihab. Tolong Presiden Prabowo, ikuti kata hati nuranimu, karena saya tahu Anda orang paling dekat dengan Gus Dur. Dan Anda pula pernah pasti mendengar ucapannya Gus Dur. Walaupun ya guys ya, dulu Pak Prabowo pernah bergandengan dengan si Rizik Syihab ya guys ya, tapi sekali lagi guys, kita melihat sosok Pak Jokowi yang melihat Pak Prabowo digandeng dengan orang yang salah, maka dirangkulah Presiden Prabowo hingga saat ini. Begitu mulianya sosok Insinyur Haji Joko Widodo agar Presiden Prabowo tidak terjerumus kepada lobang neraka ataupun lobang neraka. Neraka mandi. Ini jelas masuk neraka guys, yakin ini ya. Masa ya wong Islam Pak Kiai mengkafir-kafirkan, kan nggak ada itu guys. Dan Islam tidak memperbolehkan itu. Rekaman ini sudah bocor, tolong Presiden Prabowo sikapi ini. Semoga dengan pernyataan Presiden Prabowo yang di awal ya guys ya, yang sudah bersikukuh siap berperang untuk melawan para kadrun, pemecah belah bangsa, semoga terlaksana. Karena kalau tidak, ya Indonesia tidak akan bisa aman. Selalu diganggu dan selalu diganggu. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Sukses terus untuk Presiden Prabowo, Jokowi, dan Mas Gibran. Dan pastinya kami doakan sebagai rakyat Indonesia agar Jokowi, Prabowo, dan Gibran selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.